Salam sejahtera bagi para sahabat perempuan GPIB di mana saja berada. Pada saat ini, semua perempuan GPIB yang mengikuti program Lamp and Light oleh Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, pada saat ini kita akan belajar tentang sosok perempuan yang dijelaskan di dalam Alkitab kita, yakni Hagar. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, yang kami kenal dalam Kristus Tuhan, kami mengucap syukur pada jam saat ini bersama para sahabat perempuan GPIB di mana saja berada, yang mengikuti program Lamp and Light. Tuhan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat menghayati sabdamu melalui pembelajaran kami seorang sosok perempuan Hagar dalam Alkitab. Engkau membimbing dan menyertai kami sehingga kami dapat memahami sejarah kehidupan tokoh ini di bawah terang kuasa firman-Mu. Demi Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat perempuan GPIB yang diberkati Tuhan. Hagar adalah tokoh dalam agama Abrahamik. Ia adalah hamba perempuan Sarah yang kemudian diberikan oleh Sarah kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya guna melahirkan anak. Hagar kemudian melahirkan Ismail. Dan dalam agama Islam, tokoh ini dikenal dengan sebutan Siti Hajar. Sedikit sekali cerita atau referensi tentang Hagar, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oleh karena itu, kami mohon para sahabat perempuan GPIB dapat membacanya di kitab Kejadian pasal 16 dan kitab Kejadian pasal 21. Juga bisa membaca dalam perjanjian baru di surat Galatia pasal 4. Kisah Hagar yang luar biasa dalam Alkitab terkadang kita sulit memahami karya atau pekerjaan Tuhan dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Tuhan menjawab doa dan menepati janji-janji Tuhan. Namun kisah ini justru akan menggelitik kita dari gagasan sederhana tentang panggilan Tuhan, tentang janji-janji Tuhan, dan kesetiaan Tuhan. Para sahabat perempuan GPIB, Hagar bukan sekedar tokoh pendukung dalam kisah Abraham dan Sarah. Dia bukan hanya ibu dari Ismail. Melihat Kejadian pasal 16 bahkan pasal 21 melalui mata Hagar mengungkapkan bahwa kisahnya adalah seperti kisah bangsa Israel. Dan ada banyak hal yang bisa diajarkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan muncul dalam narasi kehidupan kita. Untuk memahami perjalanan Hagar, ada baiknya kita mengkaji narasi yang lebih luas tentang Abraham dan Sarah. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa suatu bangsa yang besar. Namun seiring dengan terungkapnya kisah penggenapan janji itu, kita menjumpai banyak tokoh lain yang kehidupannya bersinggungan dengan kehidupan Abraham dan yang kisah-kisahnya terkait erat dengan janji itu, baik ataupun bahkan mungkin kurang baik. Ketika kisah janji Allah kepada Abraham bertemu dengan kepedihan dan kerinduan Sarah akan seorang anak, kerinduan, ketidaksabaran Sarah menarik Hagar ke dalam kisah janji itu. Risikonya dari keputusan Sarah ternyata akan berdampak jangka panjang bagi Hagar. Hagar dan Sarah di awal cerita kita akan merasakan iba kepadanya. Sarah terseret ke dalam belahan Timur Tengah karena harus mengikuti Abraham suaminya yang
mendapatkan visi atau wahyu dari Tuhan untuk pergi ke suatu tempat. Kita mungkin berempati dengan situasi menyedihkan yang dialami Sarah yang masih belum memiliki anak selama bertahun-tahun setelah suaminya pertama kali mendengar janji Tuhan untuk menjadikannya bapak bagi banyak bangsa. Dan bukan hal yang aneh pula di zaman Alkitab untuk orang-orang yang berkuasa ataupun memiliki status untuk mencari anak melalui hamba-hamba mereka. Sebagai contoh kisah tentang kakak beradik Rahel dan Lea yang berseteru. Bahkan Sarah menyarankan agar Abraham tidur dengan budak perempuan yang berasal dari Mesir itu, Hagar, untuk mendapatkan ahli waris. Dan ketika Hagar hamil, Hagar mungkin saja dipandang rendah oleh majikannya Sarah, yang kemudian justru menyesali seluruh strateginya. Bahkan Sarah mengeluh dengan getir kepada Abraham, dan Abraham yang muncul seperti ombak yang terombang-ambing oleh lautan badai kecemburuan Sarah dalam narasi ini. Dan hal ini tentu meninggalkan Hagar yang malang dan dimarahi oleh istrinya yang tidak puas saat itu. Para sahabat perempuan GPIB, kisah selanjutnya bahwa Hagar yang sedang hamil menjadi sasaran kekejaman Sarah. Dia melarikan diri ke padang gurun, dia lari dari penghinaan dan penindasan menuju kematian. Bahkan malaikat Tuhan menemuinya di padang gurun, menyuruhnya kembali dan tunduk kepada Sarah. Di sini kita lihat Tuhan meyakinkannya bahwa dia juga akan menjadi ibu dari sebuah bangsa yang besar. Dan sebagai responnya, Hagar menjadi satu-satunya karakter dalam Alkitab yang menyebut nama Tuhan El Roi, artinya Tuhan yang melihatku. Kita bisa lihat di Kejadian 16 ayat 13. Mari kita lanjutkan cerita kita di pasal 1 dari kitab Kejadian. Dan Hagar disuruh pergi untuk kedua kalinya di padang gurun, kali ini bersama anaknya yang masih kecil Ismail. Meskipun dia bertemu, dia diselamatkan oleh malaikat lagi. Dan saat ini pengasingannya bersifat permanen. Saudara-saudara, kisah Hagar adalah kisah Israel kalau kita mau merefleksikan bahwa seorang budak sama seperti anak Israel yang pernah menjadi budak di Mesir. Hagar menjadi ancaman bagi majikannya begitu dia melahirkan seorang anak laki-laki. Sama seperti Israel menjadi ancaman bagi Firaun ketika jumlah penduduk bertambah di Mesir. Hagar menderita pelecehan di tangan Sarah dan Abraham, sama seperti Israel menghadapi pelecehan di tangan para pemberi tugas di Mesir. Dan sebagaimana bangsa Israel lari dari perbudakan mereka di Mesir, demikian pula Hagar lari dari kekejaman majikannya. Para sahabat perempuan GPIB, tidak ada orang yang sempurna dalam semua kisah di Alkitab. Setiap karakter dalam Kejadian sama cacatnya dengan kita masing-masing. Abraham dan Sarah yang meragukan rencana dan janji Tuhan. Hagar yang menderita pelecehan seksual, fisik dan emosional di tangan seorang pria dan wanita yang terikat untuk melindungi dia dan anaknya. Umat perjanjian adalah perwakilan seluruh umat manusia dimanapun kita ditemukan dalam kisah-kisah di padang gurun. Tuhan Allah ternyata ada bersama kita, menopang kita, mengasihi kita, bahkan menyelamatkan kita. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak meragukan janji Tuhan? Siapa di antara kita yang tidak merasa hina terhadap orang lain atau menderita dalam keadaan yang tampaknya tidak ada harapan? Tokoh Hagar, seorang non-Israel, seorang perempuan tanpa kekuasaan. Statusnya adalah orang pertama dalam kitab suci yang dikunjungi oleh malaikat dan satu-satunya orang dalam kitab suci yang memberi nama kepada Tuhan. El Roi, Tuhan yang melihatku di tengah kesakitan dan pergumulannya. Hagar menerima berkat dan janji Tuhan.
Itu semua merupakan kabar baik bagi kita yang merasakan diri kurang sempurna. Mungkin ada kita yang mengembara di tempat terpencil, ada di antara kita yang menangisi resiko dari sebuah keputusan yang kita ambil, atau bahkan yang menjadi korban pelecehan atau penolakan. Di antara orang-orang seperti Hagar inilah Tuhan Yesus ditemukan, siap menemukan kita di tengah keputusasaan ketika tampaknya Tuhan tidak ada, atau bahkan terasa janji-janji Tuhan palsu. Tuhan datang kepada kita di padang gurun. Dan Hagar seperti halnya Abraham dan Sarah adalah teladan iman yang dapat kita pelajari. Dia menunjukkan kepada kita di mana kita dapat menemukan Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Para sahabat perempuan GPIB yang mengikuti program Lamp and Light pada saat ini, mari dari sosok Hagar kita belajar tentang hal-hal yang baik juga dalam kehidupan kita sebagai perempuan-perempuan dalam menjalani kehidupan dan setiap tantangan yang ada. Mari kita menyatukan hati bahwa saatnya ketika Hagar menjadi istri, walaupun dia adalah seorang budak, tetapi janji Tuhan kepadanya juga akan menjadikan anak laki-lakinya menjadi juga sebuah bangsa yang besar. Sebagaimana Ismail ditetapkan demikian, dan walaupun juga lewat Abraham Sarah melahirkan anak Ishak yang akan menjadi juga bangsa yang besar di kemudian hari. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita masing-masing dengan pelajaran pada saat ini, kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih kami boleh belajar tentang sosok seorang perempuan tokoh dalam Perjanjian Lama, bahkan juga dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Kendati pun referensi tentang Hagar tidak banyak, tapi justru kisahnya, ketokohannya, karakternya dapat kami pelajari sebagai perempuan-perempuan yang boleh menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan dengan ketangguhan dan kesetiaan iman. Kami juga boleh melihat dan menemukan Tuhan di tengah-tengah gumul dan juang kehidupan kami melalui sosok tokoh Hagar pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar sosok perempuan Hagar ini. Tuhan memberkati para sahabat perempuan GPIB yang mengikuti program saat ini, agar mereka semua diberkati oleh kasih-Mu untuk dibuatkan kekuatan, ketentraman, keyakinan, dan keteguhan iman menghadapi setiap tantangan dan pergumulan, selain juga berkat-berkat melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, berkati juga program-program Pelkat, PKP, Persekutuan Kaum Perempuan GPIB, dalam aktivitas sehari-hari. Agar lewat kegiatan dan program seperti Lamp and Light pada saat ini, kiranya banyak memberkati orang dengan kasih dan kuasa-Mu. Inilah doa syukur kami Bapa, demi Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah program Lamp and Light kali ini dengan tokoh sosok seorang perempuan dalam Perjanjian Lama, Hagar, yang boleh menjadi inspirasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati para sahabat perempuan GPIB dimanapun berada. Salam sejahtera.